Kalau kita ini bilang mati kan kita meninggalkan badan kita. Nah kitanya kan kita perlu bertanya, siapa kita yang meninggalkan itu? Kalau kita menyebut badan ini badanku, tangan ini tanganku, kepala ini kepalaku, siapa aku yang ngeklaim itu? Ini kita harus berani bertanya di situ. Nah kalau kita tidak kenal aku kita, ya nanti ketika kita meninggal ya nggak ada yang nyambut. Orang bilang jadi arwah gentayangan. Jadi seperti itu karena nggak ada yang nyambut. Sekarang kalau kita ini pergi ke Mekah, ya makom Ibrahim itu dibuat di depan Ka'bah. Padahal ayatnya itu makom Ibrahim itu ada di dalam Ka'bah. Fihi ayatum bayyinat. Jadi di dalamnya itu ada makom Ibrahim. Lah, kalau ini digambarkan Ka'bah yang nyata, yang bisa kita lihat, bisa kita potret, bisa kita video, ya, siapa yang boleh masuk? Hanya raja dan orang yang diizinkan raja yang bisa masuk. Ya, tapi di sini justru setiap orang boleh masuk kalau memang sudah sampai makom Ibrahim. Selamat berjumpa kembali di Rumah Kajian Hakikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Hari ini saya akan melanjutkan tentang haji, dan tentunya haji bagian ketiga ini membahas makrifatnya. Jadi pada waktu sebelumnya sudah saya terangkan tentang syariatnya yang berangkat dari Mikot menuju Arafah, kemudian sehabis maghrib ke Musdalifah mencari kerikil, dan setelah tengah malam langsung menuju Mina, kemudian di pagi hari ya, langsung untuk lempar jumroh Aqobah, lalu diteruskan dengan tawaf, sa'i, tahallul, selesai hajinya. Tinggal lempar jumrohnya ya, yaitu pada tanggal 11, 12 atau yang paling panjang sampai tanggal 13. Nah, mengenai hakikatnya sudah saya jelaskan, makna per keadaan, misalnya Arafah itu apa, Musdalifah atau Masy'arul Haram itu apa, Mina itu apa, semuanya sudah saya jelaskan. Jadi silahkan saudara-saudara melihat atau menonton kembali video tentang hakikatnya. Nah, kita juga tahu pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu di pagi hari itu, disebut juga setelah lempar jumroh Aqobah itu adalah waktu untuk orang berkurban. Ya. Jadi itu tepatnya tanggal 10 Zulhijjah yang di Indonesia telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 ini. Nah, maka namanya di kita merayakannya itu disebut Idul Adha. Kita tahu seperti yang lalu sudah sampaikan, pada mulanya Islam itu tidak mengenal hari raya. Tetapi ketika Rasulullah di Madinah, jadi maksudnya dari hijrah dari Mekah menuju Madinah, menjumpai orang-orang Madinah itu merayakan ya, itu 2 kali dalam setahun, yaitu hari raya yang namanya Nauruz ya, dan 6 bulan kemudian itu hari raya Mahrajan. Di sini kita harus paham itu hari raya siapa? Ternyata hari rayanya orang-orang Majusi, orang-orang Persia. Jadi sampai hari ini orang Persia selain ya ada Idul Fitri, Idul Adha juga tetap merayakan hari raya Nauruz. Mengapa demikian? Karena hari raya Nauruz itu istilahnya menghormati datangnya musim semi. Ya, jadi kalau orang
Cina namanya ya Imlek kalau menghormati musim semi. Jadi negara-negara di dunia ini memang punya hari raya. Ya. Ya, Jepang punya hari rayanya, Cina punya hari rayanya, India punya hari rayanya. Nah, kita ini karena sudah masuk berbagai bangsa di dunia ini, ya, memilih kehidupannya di bumi Nusantara. Nah, di sini akhirnya seolah-olah kita sekarang ini tidak tahu hari rayanya itu kapan. Nah, karena yang mayoritas itu umat Islam, akhirnya ada hari raya Idul Fitri dan 2 bulan 10 hari kemudian, jadi 2 bulan 10 hari kemudian, hari raya Idul Adha. Ya. Adha itu dari kata doha, itu artinya berkurban. Nah, ini yang harus dipahami. Ya. Jadi ketika hari raya berkurban itu sebenarnya ya sekali lagi itu simbolik, ya, simbolik untuk istilahnya itu mengorbankan ya apa-apa yang dimiliki supaya tidak melekat di dalam dirinya, misalnya masalah harta benda, pangkat, kekuasaan. Nah, jadi itu simbolik namanya ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ayatnya yaitu pada surat Al-Hajj surat 22 ayat 27, di sana dikatakan wa adin finnas bil haji ya'tuka rijalau wa ala kulli dhamirin ya'tuka min kulli fajjin amik, ya. Jadi di situ dikatakan ya bahwa serulah manusia itu berhaji. Ya, jadi ini bunyi ayat ya, serulah manusia itu berhaji atau melaksanakan haji, niscaya ya mereka itu, maksudnya manusia-manusia yang diseru itu, mereka itu akan datang kepada engkau dengan jalan kaki atau menaiki unta yang kurus yang datang dari tiap-tiap penjuru yang jauh. Nah, kalau dilihat ayat ini ya, tentunya manusia harus bertanya, ya kan? Loh, siapa itu yang diseru haji itu? Ya, katakanlah misalnya yang menyeru itu Nabi Muhammad. Datangnya itu malah ke Nabi kalau dilihat di situ. Jadi wa'atin finnas bil haji ya'tuka. Jadi artinya serulah manusia itu pergi haji, niscaya mereka datang kepada engkau. Lah bagaimana kalau Nabi Muhammadnya sudah wafat? Nah, inilah kalau sudah di makrifat ya kita akan tahu. Oh, ternyata jadi perjalanan syariatnya itu simbolik, padahal yang dituju itu adalah makrifat, ya kan? Nah, kita tahu kan bahwa Nabi Muhammad sudah wafat, artinya secara badan jasmani sudah tidak ada di tengah-tengah kaumnya, ya, di badan jasmani ini. Oleh karena itu, dalam perkembangannya orang-orang tasawuf, orang-orang sufi, ya, kalau begitu ya'tuka itu siapa yang didatangi? Datang kepada engkau itu siapa? Ya, kalau masih hidup itu namanya Muhammad. Jadi ketika orang yang bernama Muhammad itu sudah wafat, maka yang didatangi itu adalah Nur Muhammad. Nah, jadi di sini ya, di sini konsep Nur Muhammad itu. Jadi dalam konsep Nur Muhammad itu artinya apa? Orang yang disuruh haji itu adalah nur insan, manusia yang masih ya berupa cahaya insan atau ruh-ruhnya itu ruh insan. Kemudian setelah itu menuju ya untuk menemui nurnya yang namanya Nur Muhammad. Setelah orang bisa menemui Nur Muhammad, akhirnya bisa menemui yang disebut liqa Allah, bertemu dengan Allah. Artinya bertemu dengan nurnya. Mengapa demikian? Karena sudah saya sampaikan bahwa laisa kamitslihi syai'. Jadi Allah itu tidak serupa dengan segala sesuatu. Nah, yang dinyatakan dalam surat 42 ayat 11 ya. Jadi di situ Allah tidak berupa sebagai apapun yang
digambarkan atau diumpamakan oleh manusia. Ya. Begitu pula dalam surat Al-An'am surat 6 ayat 103 ditegaskan bahwa Allah tidak terjangkau oleh penglihatan, ya. Tetapi Allah meliputi semua penglihatan atau semua yang bisa dilihat atau yang tak bisa dilihat. Jadi itu. Nah, disinilah kita harus bisa memahami dengan benar. Nah, kalau begitu, apa artinya menemui atau menjumpai Nur Muhammad dengan berjalan kaki? Berjalan kaki itu artinya manusia untuk bisa menemui Nur Muhammad yang ada di dalam dirinya, itu harus bisa membebaskan pengaruh pikiran, angan-angan, dan aneka keinginannya. Atau di dalam bahasa Jawa, bisa bebas dari tri indrianya. Nah, ini berjalan kaki, ya. Kemudian dikatakan di situ wa ala kulli domirin. Jadi dapat dibayangkan itu, ya. Dan naik tiap-tiap orang yang berhaji itu akan naik unta yang kurus. Nah, ini kan sangat simbolik. Jadi kalau orang mengatakan, oh ini bukan simbolik, silakan aja menerjemahkan ayat ini. Bagaimana berhaji dengan hanya jalan kaki, terus naiknya itu naik unta yang kurus, ya. Sudah gitu dikatakan niscaya datang kepada engkau dari kulli fajjin amik, dari penjuru yang jauh. Bayangkan itu, dari penjuru dunia yang jauh itu akan berdatangan, ya. Gak akan ada orang yang sanggup menerjemahkan secara literal, secara letterlock, secara harfiah, itu tidak akan bisa. Jadi ini adalah harus dipahami, ya, makna dibalik yang tertulis, dibalik yang berupa istilahnya itu bentuk-bentuk konkretnya yang tersurat, ya. Jadi harus bisa membaca yang tersirat, bukan hanya yang tersurat. Kalau begitu naik unta yang kurus itu apa? Kok nggak ditulis oleh Al-Quran, tidak disampaikan naik unta yang gemuk misalnya. Ini karena kurus itu artinya kan dia tidak terkontaminasi oleh apapun. Nah, itu sama dengan keyakinan yang benar. Jadi kalau orang itu ingin berhaji secara makrifat gitu loh ya, itu artinya orang itu berusaha menjumpai, ya, Nur Muhammad yang ada di dalam dirinya. Nah, jadi menjumpai Nur Muhammad yang ada di dalam dirinya. Ya, kalau dalam bahasa sufi, setiap orang ini, ya, sebenarnya ya ada Nur Muhammadnya, juga diliputi oleh Allahnya. Jadi setiap orang diliputi oleh Allahnya. Nah, jadi di situ, jadi kita ini ternyata untuk menjumpai diri kita yang paling luhur, bukan yang badan jasmani yang secara batasan umur akhirnya kita tinggalkan. Nah ya kan, kalau kita ini bilang mati kan kita meninggalkan badan kita. Nah kitanya kan kita perlu bertanya, siapa kita yang meninggalkan itu? Ya kan? Kalau kita menyebut badan ini badanku, tangan ini tanganku, kepala ini kepalaku. Siapa aku yang ngeklaim itu? Ini kita harus berani bertanya di situ. Nah, makanya digambarkan di dalam Al-Quran naik unta yang kurus. Jadi kita berpijak pada keyakinan yang benar. Nah, ternyata di situ disambung mereka itu akan datang dari, ya. Jadi orang-orang itu akan datang dari, ya, penjuru dunia yang jauh. Nah, itu yang dikatakan, ya, ya'tuka min kulli fajjin amik. Jadi datang dari penjuru yang jauh. Nah, ini kan simbolik sekali, ya. Nah, makanya orang mencari maknanya. Oh, ternyata datang dari penjuru dunia yang jauh itu artinya dalam hidup ini kalau kita ingin menjumpai aku kita sendiri, ya kan, yang ini tadi yang aku klaim, tanganku, kepalaku, mulutku, mataku, badanku. Nah, ingin menjumpai akunya itu loh. Ini harus jauh dari hiruk pikuk kehidupan materi duniawi ini, ya. Jadi ini pengertian, ya,
kalau kita memahami perintah haji secara marifat. Nah, ternyata nggak pergi kemana-mana sebenarnya, gitu loh ya. Jadi itu. Nah, terus kalau begitu mengapa ada syariat? Syariat itu kan untuk menuntun supaya kita ini ingat, oh pertama itu ini, kedua ini, jadi supaya ingat saja. Ya, pemanaannya ya setiap hari, setiap saat kita hidup ini. Nah, kalau kita tidak kenal aku kita, ya nanti ketika kita meninggal ya nggak ada yang nyambut. Ya. Orang bilang jadi arwah gentayangan. Jadi seperti itu karena nggak ada yang nyambut. Nah, inilah yang harus kita pahami. Nah, sekarang kita lihat tempatnya untuk bertemu itu. Ya kan ada tempatnya ini kan. Di dalam surat 3 ayat 97. Di situ dikatakan fihi ayatum bayyinat maqama Ibrahim. Ya. Wa man takhalahu amina. Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Fihi ayatum bayyinat. Jadi di rumah ya tempat kita berjumpa dengan ya Nur Muhammad itu atau dengan diri kita yang sejati ya kan. Nah, di situ ternyata dikatakan di rumah itu ada makom Ibrahim ya. Makom itu adalah strata atau level ya atau kedudukan. Jadi minimal gitu loh ya. Kalau kita ingin menjumpai diri kita itu harus sudah sampai pada makom Ibrahim ya. Ingat dalam pelajaran Isra Mi'raj ya, makom Ibrahim kan di langit ketujuh ya. Dari Adam, lalu Isa sama Yahya, yang ketiga Yunus, keempat Idris, ya, kelima Harun, keenam Musa, yang ketujuh Ibrahim. Baru Nabi nanti ke Sidratul Muntaha. Nah, jadi masuk dulu ke makom Ibrahim. Ya. Nah, orang sekarang kalau kita ini pergi ke Mekah, ya, makom Ibrahim itu dibuat di depan Ka'bah. Padahal ayatnya itu makom Ibrahim itu ada di dalam Ka'bah. Fihi ayatum bayyinat. Jadi di dalamnya itu ada makom Ibrahim.